Melalui perkunjungan itu, terjadilah dialog-dialog di dalam hidup berjemaat. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam pembangunan jemaat. Program yang diselenggarakan oleh YKB GKI kerjasama dengan LPP Sinode, GKJ, dan GKI SW Jawa Tengah. Bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Kita akan membahas topik struktur gereja yang relevan dengan tuntutan hidup dan karya gereja. Apa yang dimaksud dengan struktur gereja? Struktur gereja merupakan keseluruhan relasi yang timbal balik, yang diatur dan ditata sedemikian rupa antara anggota jemaat secara individual maupun bersama-sama dengan para aktivis dan pejabat gerejawi. Relasi itu bisa formal maupun non-formal. Struktur yang baik akan membuat anggota jemaat merasa menjadi bagian dari jemaat dan merasa memiliki jemaat dalam arti yang positif. Struktur gereja akan relevan dengan tuntunan hidup dan karya gereja dengan prasyarat, yaitu adanya keanekaragaman keberadaan anggota jemaat, baik dari sisi usia, profesi, minat, aspirasi politik, latar belakang dulu dari gereja mana, itu semua diakui, dihormati, dan ditata dalam struktur. Karya kelompok-kelompok anggota jemaat diintegrasikan dengan visi dan misi gereja. Adanya komunikasi dan kerjasama timbal balik saling memampukan antara kelompok-kelompok anggota jemaat dan antara kelompok-kelompok anggota jemaat itu dengan lembaga gerejawi, bahkan lembaga gereja yang lain. Salah satu contoh kegiatan ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan perkunjungan di antara anggota jemaat untuk membangun struktur yang relevan, yang cair. Di GKI, perkunjungan dipahami sebagai salah satu wujud pengembalaan jemaat yang dilakukan antar anggota jemaat maupun oleh pejabat gerejawi kepada anggota jemaatnya maupun antar pejabat gerejawi. Dan anggota jemaat diharapkan mewujudkan persekutuan lewat perkunjungan itu. Melalui perkunjungan itu terjadilah dialog-dialog di dalam hidup berjemaat. Dan lewat perkunjungan itu ada pembimbingan yang dilakukan. Anggota jemaat dibimbing, diingatkan, dihibur, dikuatkan dalam mengarungi kehidupannya. Itu berarti bahwa melalui perkunjungan, anggota jemaat mendapatkan pemeliharaan iman. Iman harus dipelihara. Berdasarkan pemahaman yang demikian itu, maka perkunjungan jemaat merupakan salah satu tugas gereja yang sangat penting. Maka dari itu, perkunjungan perlu dikelola dengan baik. Artinya, perkunjungan perlu dilakukan dengan sengaja, terencana, dan berkesinambungan. Upaya untuk melakukan perkunjungan di dalam jemaat dengan disengaja dilakukan dalam rangka memelihara kehidupan iman anggota jemaat. Allah berkenan melibatkan setiap anggota jemaat untuk ikut ambil bagian memelihara kehidupan iman. Dan semua saling memelihara kehidupan iman itu. Saya dengan anggota jemaat yang lain saling memelihara dan lewat perkunjungan hal itu dapat diwujudkan. Meskipun demikian, tidak secara otomatis kewajiban tersebut dijalankan oleh pribadi-pribadi, maka perlu diciptakan sebuah kesempatan-kesempatan di mana anggota jemaat
mau terlibat dalam perkunjungan yang diselenggarakan oleh jemaat. Di samping kegiatan perkunjungan itu dilakukan secara terencana, perkunjungan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan. Dalam 1 Korintus dikatakan oleh Paulus bahwa semua orang beriman menjadi satu. Ia menggambarkan hidup orang beriman di dunia ini seperti suatu perjalanan yang dalam perjalanan itu orang beriman menghadapi berbagai masalah dan penggodaan. Dan sepanjang hidupnya orang beriman tidak bebas dari berbagai masalah, dari berbagai godaan. Pada pihak lain, hidup orang beriman juga sering digambarkan sebagai kawanan domba dalam Yohanes 10 misalnya. Atau seperti tanaman anggur dalam Yohanes 15. Sebagai tanaman yang sedang bertumbuh dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Gambaran-gambaran itu mengingatkan bahwa kehidupan iman kita berada dalam proses pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus. Maka proses itu perlu diperhatikan, perlu pemeliharaan yang konsisten. Dan untuk itu Rasul Paulus mengibaratkan supaya ada tindakan menyiram iman anggota jemaat. Dengan disiram ada pertumbuhan. Itulah contoh bagaimana struktur dibangun agar menjadi relevan. Di mana struktur itu memang perlu direncanakan, dijalani secara konsisten. Hal yang perlu diingat lagi adalah terdapat 4 ciri yang penting bagi organisasi supaya strukturnya itu bertumbuh. Yang pertama, sederhana. Artinya bahwa struktur gereja harus jelas. Siapa saja yang ada di dalamnya dan seperti apa hubungan-hubungan yang ada dalam struktur itu. Di sini setiap anggota jemaat menghayati diri dalam relasi yang positif. Yang berikutnya desentralisasi. Setiap anggota jemaat terlibat dalam tata kelola jemaat. Berikutnya komunikasi yang tinggi. Maksudnya adalah komunikasi yang luas, informal, terbuka, jujur dalam relasi yang harmonis. Yang berikutnya strukturnya datar, bukan atas bawah, tapi datar meluas. Artinya tidak ada lapisan dalam struktur. Jarak antara pimpinan dan anggota bukanlah jarak yang jauh, melainkan dijembatani oleh komunikasi yang baik. Dan untuk mewujudkan perubahan melalui struktur itu, maka struktur ditentukan bukan oleh kuasa atau kontrol, melainkan oleh tujuan dan proses bersama. Berarti struktur formal organisatoris haruslah merupakan sebuah struktur yang merupakan kumpulan orang-orang yang mau berkomunikasi, yang mau berelasi satu sama lain, yang mau melibatkan satu sama lain. Itulah struktur yang hidup dalam pembangunan jemaat. Demikianlah program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.